Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salti Budi Espama dengan NIM 2110520668 kelas 2C jurusan PGMI. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang problematika pendidikan di Indonesia dan solusi penanganannya. Ada beberapa aspek pendidikan yang bisa kita cermati dan mengemuka akhir-akhir ini yang menjadi problematika dalam pendidikan, yaitu yang pertama kurikulum. Kurikulum sering dianggap dokumen sakti yang harus menjadi pegangan. Apa yang tertuang di dalamnya menjadi satu-satunya pegangan. Banyak guru yang masih takut berkreasi dan memanfaatkan. Orientasi kurikulum masih dilihat dari ketuntasan materi pelajaran. Guru menjadi panik begitu menyadari materi yang diajarkan belum terselesaikan. Yang kedua, biaya. Pendidikan mahal, ya bagi sebagian besar masyarakat biaya pendidikan masih dianggap mahal. Kita lihat contoh nyata mengenai program wajib belajar 9 tahun, yang sejatinya masih menjadi pekerjaan rumah bagi kita. Yang ketiga, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Harusnya pendidikan itu menciptakan siswa yang memiliki daya nalar yang tinggi, memiliki kemampuan analisis tentang apa yang terjadi sehingga bisa terjunkan dalam suatu permasalahan, akan dapat mengambil keputusan yang tepat. Yang keempat, ujian nasional. Kontroversi mengenai pelaksanaan ujian nasional atau UN sudah mewacana sejak tahun pelajaran 2002-2003. Pada tahun tersebut banyak pihak mengalami penyimpangan dari pelaksanaan UN. Yang pertama, bahwa yang dinilai dalam UN hanya aspek kognitif peserta didik. Namun, dalam kependidikan, kemampuan peserta didik meliputi 3 aspek, yaitu aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang kelima, fasilitas pendidikan. Akhir-akhir ini banyak kita mendengar dan melihat di televisi berita tentang sekolah-sekolah yang hampir roboh, di mana anak-anak terpaksa belajar di luar kelas. Miris melihat ini, bahkan sampai sekolah yang berada di ibu kota pun pernah mengalami kejadian seperti ini. Berikut solusi bagi problematika pendidikan Indonesia. Penyelesaian masalah pendidikan seharusnya tidak dilakukan secara terkotak-kotak, tetapi harus dilakukan dalam suatu tindakan yang menyeluruh. Misalnya, jika pemerintah hanya menaikkan anggaran, sumber daya dan mutu pendidikan masih rendah, maka apa yang diharapkan tidak akan tercapai. Jika kita melihat permasalahan kurikulum, hal yang dapat kita lakukan adalah pelaksanaan dan yang diterapkan kepada pelaksana ini. Contohnya, jika guru di sekolah diberikan keleluasaan dalam menjalankan kurikulum, maka janganlah guru menghadapi materi. Mengenai permasalahan pendidikan yang hanya didasarkan pada ijazah dan kelulusan UN, ijazah memang penting untuk menunjukkan legalitas kemampuan kita, tetapi akan memerlukan ijazah lebih dari proses perolehan ijazah. Contohnya, standar kelulusan lebih baik disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan masing-masing siswa.